Tentang perjalanan, bagi gue bukan hanya sekedar menuju ke suatu tempat, tapi juga bermakna menuju ke sebuah cerita yang di dalamnya penuh makna dan pembelajaran. Sama halnya dengan Trowulan, suatu daerah di Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Mojokerto ini, bukanlah sekedar lokasi biasa. Namun, banyak tempat-tempat yang di dalamnya kita bisa belajar banyak darinya. Maka dari itu, mari bercerita. Tempat pertama yang gua kunjungi bersama tim di sini adalah Makam Panjang, sebuah makam tua yang konon sudah ada sebelum Kerajaan Majapahit hadir. Peninggalan bersejarah ini berupa makam yang letaknya tidak jauh dari kolam Segaran, sekitar 200 meter ke arah timur, tepatnya di Dusun Unggah-Unggahan, Desa Trowulan. Jadi contoh kan ya dari situ. Ada beberapa versi mengenai makam Panjang ini. Ada yang mengatakan ini bukan makam manusia, melainkan tempat betapa Mbah Dono, seorang leluhur setempat. Ada juga yang mengatakan bahwa makam ini adalah makam Brawijaya V, dan ada juga yang bilang kalau makam ini sebenarnya adalah tempat penyimpanan senjata. Di sebuah makam Panjang ini juga ada sumber air yang dinamakan Sumber Towo, yang konon bisa membawa keberuntungan dan penyembuhan penyakit. Udah dari tahun berapa nih? Oke, destinasi selanjutnya di Mojokerto kita ada di Candi Bajang Ratu. Mari ikut saya. Dari Makam Panjang kita beranjak ke candi bersejarah yang ada di Trowulan. Di tempat ini kita bertemu dengan seseorang penjaga candi yang menjelaskan asal-usul candi ini. Peninggalan Kerajaan Majapahit yaitu yang bernama Gapura Bajang Ratu. Gapura Bajang Ratu ini fungsinya dugaan sementara adalah sebagai pintu masuk ke tempat pendarmaan Raja Majapahit yang kedua, yang bernama Jayanegara. Jayanegara itu yang menurut kitab Negara Kertagama dan para raton bahwa Jayanegara kembali ke dunia Wisnu atau meninggal pada tahun 1328 dan didarmakan di Antawulan atau Trowulan. Jadi dugaan sementara adalah Gapura Bajang Ratu ini adalah sebagai pintu masuk ke tempat pendarmaan Raja Jayanegara. Ini dibangun antara abad 13 sampai 14 pada tahun 1340. Setelah 12 tahun dapatnya sang raja. Dinamakan Bajang Ratu. Bajang diartikan kecil, pokoknya arti dari identik dengan kegagalan. Bisa kecil, bisa kerdil, tidak jadi atau meninggal. Ratu adalah raja, di mana Jayanegara itu dinobatkan menjadi raja di usia yang kecil, dan dia gagal memimpin kerajaan Majapahit dikarenakan tinggal. Bajang Ratu ini banyak sekali dihiasi oleh motif relief. Dari kaki candi itu, dari kaki Gapura terdapat ada relief Sri Tanjung, ada juga di sayap Gapura relief Ramayana. Di ambang pintu di atasnya itu terdapat relief Kala yang fungsinya sebagai penolak mara bahaya. Bajang Ratu ini peninggalan agama Hindu, bahannya terbuat dari bata merah dan batu andesit. Dari candi kita sedikit menyusuri daerah Trowulan. Gak seru rasanya kalau nggak nyobain warung sambal wader yang ada di Trowulan. Sambal dan ikan wader yang terkenal ini tidak lepas dari ikon daerah Trowulan yang dikenal sebagai ibu kota Kerajaan Majapahit yang banyak sekali kolam-kolam segaran.
Lestarinya bukan main, dan rasanya pun mengingatkan gua kalau ternyata peninggalan leluhur haruslah kita sama-sama budayakan. Oke, makanan sudah datang dan kali ini saya memesan wader, lalu udang dan juga ada ayam ya, dan juga nasi. Jangan lupakan hal terpentingnya, kerupuk. Nah di sini disajikannya sangat unik ya. Jadi dia ada di lemper kayak gini. Betulnya ini orang Jawa punya lemper, tapi di bawahnya ada bentuk ini cuci tangan. Jadi efisien gitu. Udah, mari kita coba rasanya gimana ya. Mari. Oke, destinasi terakhir yang cerita kita datangi di Trowulan Mojokerto adalah patung Buddha tidur. Seperti apa bentuknya dan apa sih sejarah yang ada di dalamnya? Yuk ikut saya. Setelah gua dan tim selesai makan, berakhirlah perjalanan kita di Patung Buddha Tidur. Patung Buddha terbesar di Indonesia yang selalu ramai pengunjung terutama pada akhir pekan. Patung Buddha ini menggambarkan detik-detik wafatnya Sang Buddha Gautama. Patung Buddha Tidur raksasa ini berada di dalam Vihara Mojopahit di daerah Desa Bejijong, Trowulan Mojopahit, yaitu di sebelah selatan Gedung Sasono Bakti yang menjadi tempat sembahyang umat Buddha. Warga sekitar percaya bahwa patung Buddha Gautama ini menjadi sebuah simbol untuk mengenang Siddhartha Gautama, seorang manusia yang mengajarkan kebaikan pada sesamanya. Oke, jadi begitu perjalanan cerita kita pada kali ini di Mojokerto. Seru sekali kan? Makanya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya gak ketinggalan video-video dari cerita kita selanjutnya. Bye!